Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas rukun iman yang kelima, dan kita masih melanjutkan pembahasan pekan lalu yang belum selesai, yaitu tentang macam-macam atau keadaan-keadaan manusia ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita membagi ini menjadi tiga, membagi keadaan manusia secara umum di padang mahsyar terbagi menjadi tiga, yaitu pertama keadaan orang-orang kafir ketika dibangkitkan, sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua keadaan orang-orang mukmin tapi dia pelaku maksiat, mukmin tapi pelaku maksiat. Kemudian yang ketiga keadaan orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh. Dan kita pertemuan yang lalu masih membahas di bagian yang kedua, keadaan orang-orang yang beriman. Seorang muslim mukmin tapi mereka pelaku maksiat, pelaku dosa. Dan ada berbagai macam keadaan mereka dibangkitkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan kita hanya menyebutkan sebagiannya. Di antaranya kita sebutkan kemarin, yaitu orang yang sombong. Orang yang sombong dibangkitkan dia seperti semut besarnya tapi dengan fisik manusia, dalam keadaan terhina, hampir terinjak-injak oleh manusia. Kemudian orang yang berpoligami namun tidak adil kepada istrinya. Kemudian orang yang suka meminta-minta padahal tidak dalam kondisi terdesak. Kemudian orang yang kaya tapi dia pelit, kaya diberikan kelebihan harta tapi dia pelit bersedekah. Dan ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang seperti ini dia dibangkitkan kelak di hari kiamat dengan kedudukan yang sangat rendah, hina. Padahal di dunia mungkin dia tinggi, orang banyak duit, banyak harta, tapi seret dia mengeluarkan hartanya, pelit bersedekah. Maka di hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan dengan kedudukan yang sangat rendah, wal'iyadu billah. Kata Nabi SAW, al-katharuna humul asfaluna yawmal qiyamah. Orang-orang yang banyak harta adalah mereka yang paling rendah kedudukannya di hari kiamat nanti. Illa man qala bimal hakadha wa hakadha wa kasabahu min tayyib. Kecuali orang yang berkata kepada hartanya seperti ini dan seperti itu, artinya dia bersedekah, sedekahkan hartanya sana sini, dan dia mendapatkan hartanya dengan cara jalan yang baik. Itu yang tidak rendah posisinya di hari kiamat tadi ketika dibangkitkan. Lain orang kaya, dia kurang mensedekahkan hartanya, seret, atau dia mendapatkan hartanya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak baik. Tentunya dia dibangkitkan dalam kondisi kedudukan yang sangat rendah, hina. Karena harta pasti akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita berapapun jumlahnya, semuanya akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan yang pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, pasti nggak mungkin tidak. Terkait harta, dua yang ditanya. Dari mana didapatkan harta itu dan kemana dia keluarkan harta itu. Kemana dia keluarkan itu harta.
Kalau dia ketika di dunia punya duit, ayah punya duit, dia beli tas harga 1 M. Ibu-ibu sosialita biasanya di tasnya harga 600 juta, 700 juta, 1 M ya, merek Hermes dan yang lainnya lah. Kadang punyanya nggak cuma satu, hadirin. Kadang punya 3, 4 dipajang. Terkeluar pakai tas yang ini, tas yang ini. Malu dia kalau keluar ketemu teman-temannya pakai tas yang sama terus, malu gengsi. Beli. Mobil-mobil mewah, koleksi. Silahkan. Tapi siapkan jawaban nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kamu keluarkan uang sebanyak itu untuk beli ini? Apa perlunya? Kalau perlu, silahkan. Nggak ada yang melarang. Mau pakai mobil mewah, silahkan pakai mobil mewah jika perlu. Tapi kalau tinggal berdua sama istri, anak cuma 1, mobil mewahnya 5 misalnya. Ini tabzir. Ya, tabzir. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, ya, saya ada syekh waktu itu saya mendengar dari beliau, ketika orang bangun rumah, ya mungkin dia bangun rumah yang wajar-wajar lah, temboknya seperti ini, tapi dia keluarkan biaya lebih lagi, dia bikin hiasan begini yang mahal, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ada apa kamu keluarkan uang sebanyak itu untuk tembok ini? Kemudian itu yang berikutnya, para pedagang yang tidak jujur. Pada pedagang yang tidak jujur. Kita sampai sini pada pertemuan yang lalu. Ya, orang yang pedagang, pebisnis yang enggak jujur, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai golongan orang-orang yang berdosa. Kata Nabi SAW, ya ma'asyarat tujjar, fastajabu lahu. Nabi berkata di hadapan para pedagang, wahai para pedagang, maka semua fokus menjawab panggilan Nabi SAW, menghadap Nabi SAW. Wa rafa'u ilaihi absarahum, mereka fokus melihat Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, inna tujjar yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran illa man ittaqa wa barra wa sadaq. Sungguhnya para pedagang, pebisnis nanti, para pedagang dan pebisnis dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang berdosa, sebagai fujar, para penjahat, para pendosa, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berbuat baik dan mereka yang jujur dalam berbisnis, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, inna tujjara humul fujjar. Sungguhnya para pedagang bisnis itu mereka penjahat semuanya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bai' wa harrama riba? Alaysa qad ahallallahu al-bai'? Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Na'am. Iya. Tapi para pedagang mereka berkata, tapi mereka banyak dustanya. Mereka bersumpah, tapi banyak sumpahnya mereka sumpah palsu kebanyakan. Para pedagang seperti itu, dan mereka tidak bertakwa kepada Allah kebanyakan dalam berdagang di pasar, baik berdagang kecil apalagi perdagangan besar, bisnis besar. Bisnis kecil aja jual sayur-sayuran, jual ikan di pasar, mungkin ya, oh ini ikan baru berada dari ikan kemarin. Syuf, dianggap sepele hal seperti itu, dosa besar. Hati-hati. Apalagi yang bisnis besar, bisnis miliaran. Biasanya ada selip-selipannya tuh, biasanya ada aja tuh. Ada di pelintir-pelintir dikit biasanya. Baru dia dapat itu biasanya. Adalah manipulasi-manipulasi dikit, ya. Sogok-sogok dikit adalah biasanya. Ya, maka hati-hati. Ya. Bahkan Nabi SAW berikan ancaman khusus kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, makanya para pebisnis berdagang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu manipulasi, enggak perlu yang bisnis-bisnis yang haram, enggak perlu berdusta, berbohong demi barang dagangannya, lalu enggak perlu lah. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mati. Tidak akan dia mati sampai rezekinya sempurna. Rezekinya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau sampai jungkir balik, Allah sudah tetapkan rezekinya segitu, ya segitu dia akan dapat sudah. Mau dia jungkir balik siang malam pagi sore sampai lupa sholat nyari duit, ya akan dapat segitu-segitunya sudah Allah tetapkan bagi dia. Karena kekayaan itu dalam hati. Orang yang mau kejar kekayaan gak akan ada puasnya sampai tanah masuk ke dalam mulutnya, kata Nabi SAW. Manusia gak akan puas. Kalau seandainya manusia diberikan satu lembah emas,
dia akan cari lembah kedua, minta emas sebanyak lembah yang kedua. Karena manusia nggak akan ada puasnya sampai tanah masuk dalam mulutnya, artinya dia masuk liang lahat, ditimbun sama tanah, baru dia selesai urusan dunia. Itu manusia. Kemudian yang berikutnya, di antara yang dibangkitkan, keadaan orang dibangkitkan ketika hari kiamat, ya, Muslim, yaitu orang yang mencuri tanah. Mencuri tanah. Ini hati-hati, hati-hati, ngeri. Satu jengkal tanah orang kita ambil secara zalim, berat urusnya di akhirat, apalagi berhektar-hektar. Zaman sekarang mafia tanah dia nggak peduli, tanah orang diambil. Satu jengkal tanah orang kita ambil secara zalim, patok tanah kita geser sedikit, hati-hati, berat urusannya di hari kiamat. Kata Nabi SAW, man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu tawwaqahu yawmal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah secara zalim, sejengkal, maka akan dia dikalungkan pada hari kiamat nanti, dipikulkan tanah sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat. Begitu keadaan dibangkitkan, menderita berat dia. Dan ini mengerikan hadirin. Ya, zaman sekarang ini luar biasa ya. Saya pernah ada cerita, ada guru saya cerita, ya, ketika itu dia mengisi kajian di, kalau nggak salah di kantor Angkasa Pura yang ngelola bandara. Ini orang Angkasa Pura ini ketika dia mau ngurus pembebasan tanah, yang ngurus proyek, itu kadang berurusan sama orang-orang warga ini sekitar, ya, belum yang preman-premannya, penjahatnya apa, bisa sampai 7 sertifikatnya hadirin. Sampai 7 sertifikatnya. Nggak bisa lepas itu tanah sampai dia selesaikan, bayar lagi semua aku itu tanah. Dia bingung, ditanya, loh, kenapa kok tanah ini sampai 7 sertifikatnya katanya. Katanya dia, ya Ustaz, ya Pak, soalnya kan bumi 7 lapis katanya. Dia makan itu uang itu berat urusannya di hari kiamat. Demikian juga yang sederhana ya di perumahan misalnya. Sudah tentukan tanahnya sekian, jangan dinambah-nambah. Dia punya tanah sekian. Ya. Sampai tanahnya sampai sini rumahnya dia. Dia nyemen lagi nambah sedikit, gerbangnya dimajuin misalnya. Yang bukan tanahnya dia itu yang di depan itu hati-hati, nggak boleh seperti itu. Itu bukan tanah dia. Kenapa dia ambil itu? Apa haknya? Apa haknya ditambahkan area rumahnya ditambahkan tanah segitu? Nggak boleh, haram. Waliyadzubillah. Dan berbagai macam contoh yang lain ya. Ada banyak contoh ya. Di antaranya yang kita nggak sebutkan di sini ya, sebutkan juga orang yang pemakan riba. Orang yang makan riba dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam riwayat disebutkan dia perutnya besar. Perutnya besar sampai dia susah mau berdiri, susah mau jalan. Yang lain juga disebutkan keadaan orang yang makan riba nanti ketika dia bangkitkan di padang mahsyar, dia sempoyongan seperti orang kesurupan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah dia dibangkitkan nanti seperti orang yang kesurupan setan, kesurupan jin. Perlu dibangkitkan. Berat masalah riba. Riba dosa besar. Dosa besar yang paling salah satu dosa besar yang paling besar riba. Bukan masalah sepele riba ini. Kalau zaman sekarang banyak orang, ya alhamdulillah banyak yang mulai sadar sekarang meninggalkan riba pelan-pelan. Ini dosa riba, ini kezolimannya luar biasa hadirin. Kezolimannya merata, merembet kemana-mana. Kerusakan akibat riba ini masif. Bukan kerusakan kecil. Kerusakannya masif. Kerusakannya bisa dirasakan satu negara. Yang merasakan kerusakannya itu anak keturunan kita nanti akan merasakan penderitaan dari akibat riba yang berjalan sekarang, sistem riba sekarang ini. Antum kalau pergi belanja di supermarket, minimarket, sekarang antum belanja, bulan depan pergi lagi, 2 bulan lagi, pasti berubah harganya itu. Naik terus. Darahnya 10.000, ntar 10.200, ntar 6 bulan lagi antum naik sudah 12.000 harga barang itu. Kenapa bisa demikian hadirin? Kenapa semua barang antum setiap lihat naik terus?
Kenapa uang antum 10 tahun yang lalu sama sekarang tuh beda dia punya daya belinya? Sama nggak daya beli uang antum 10 tahun lalu sama sekarang? Nggak sama. Apalagi kita ngomong 20 tahun, 30 tahun lalu. Menurun daya beli uang antum. Harga-harga barang naik terus. Kita diambang inflasi. Apa sebabnya itu? Tidak lain dan tidak bukan karena riba, karena sistem riba yang berjalan. Tinggal menunggu kehancurannya sistem riba seperti ini. Yang akan merasakannya anak cucu kita nanti menderita, tercekik sama dampak dari sistem riba yang berjalan di perekonomian kita. Makanya jangan salah, dalam Al-Quran itu sangat tegas sekali masalah riba ini. Diancam berat, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba. Barang siapa yang riba berarti dia nantang perang sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang makan riba dia seperti menzinahi ibunya sendiri. Siapa yang makan riba dia seperti 36 kali berzina. Apa masalah sepele seperti itu? Sampai seperti itu ancamannya dalam Islam. Berat. Ya makanya zaman sekarang ini ya mulai banyak orang yang faham, mulai banyak orang hijrah meninggalkan misalnya bisnis-bisnis riba. Mulai dia munculkan orang-orang tokoh-tokoh yang berani berfatwa tentang halalnya riba. Ada mulai sekarang, mulai berfatwa riba itu boleh begini, boleh, mulai dipelintir sana pelintir sini. Dari zaman dulu riba itu sudah ada, dan yang pertama kali pelopori orang Yahudi. Kalau sebutkan tentang orang Yahudi, wa aklihimur riba, dan kebiasaan mereka itu makan riba orang Yahudi. Sistem Yahudi seperti itu, riba. Nauzubillah. Islam punya sistem sendiri, sistem perekonomian sudah jelas. Ada aturannya, diatur dalam Islam. Makanya diantara yang berat nanti kondisinya ketika dibangkitkan ya pada pemakan riba. Tapi hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, yang berikutnya bagian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu kondisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan nanti. Setelah kita paparkan sejak beberapa pertemuan yang lalu tentang bagaimana keadaan kondisi hari kiamat nanti, ya dari mulai kehancuran, ya kemudian dibangkitkan manusia, bagaimana keadaan mereka, ketakutan, yang kacau balau, yang bingung, yang semua mengerikan sampai matanya biru, badannya biru, sampai jantungnya naik, keadaannya sangat mengerikan. Kondisi-kondisi yang sangat mengerikan. Kondisi ketika dibangkitkan nanti hari kebangkitan itu sangat mengerikan, menakutkan. Semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa. Apakah dirasakan oleh orang-orang yang saleh? Apakah kondisi-kondisi seperti itu dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka juga merasakan demikian? Seperti itu karena mereka? Jawabannya tidak. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum mereka akan dibangkitkan dalam kondisi tenang dan tentram. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada kesedihan. Mereka tentram ketika dibangkitkan, tenang, enggak ada rasa ketakutan. Allah sebutkan dalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Orang yang bertakwa mereka merasa aman dari dahsyatnya kejutan pada hari itu. Mereka akan merasakan aman, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana kondisi manusia sangat ketakutan sampai seperti itu keadaan mereka kita sebutkan, tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah mereka merasakan tenang, tentram, aman. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT berfirman, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Kejutan yang dahsyat, keadaan yang dahsyat, sesuatu yang sangat mengejutkan, yang sangat menakutkan ketika hari itu tidak membuat mereka merasa sedih, tidak membuat mereka merasa takut. Itu orang yang bertakwa. Dan para malaikat nanti ketika hari itu menyambut mereka, disambut orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan ucapan, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang telah dijanjikan kepada kalian. Sekarang hari yang telah dijanjikan kepada kalian. Mungkin kalian ketika di dunia dulu capek berat, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Ketika hidup di dunia sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi 5 waktu sholat di masjid, sabar. Kita
menjalankan semua itu dengan sabar kehidupan dunia. Godaan untuk bermaksiat terus berdatangan, godaan yang sangat besar. Bermaksiat itu ada kelezatan dalam bermaksiat, ya benar ada kelezatan. Orang yang berzina merasakan kelezatan. Orang yang minum khamar lezat. Orang yang makan riba dapat uang riba lezat. Tapi orang yang bertakwa dia sabar meninggalkan itu ketika di dunia. Dia sabar menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Sabar dia untuk bangun salat malam. Sabar untuk menjaga tilawah Al-Qur'annya. Sabar untuk menjaga salat berjamaahnya di masjid. Sabar menjalankan maksiat. Pada hari itu disambut oleh malaikat, inilah hari yang kalian dijanjikan kepada Allah SWT. Tidak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, tentram, tenang. Dalam keadaan yang sangat mengerikan, mereka diberikan ketentraman oleh Allah SWT. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka orang bertakwa berseri-seri dengan tawa yang gembira ria. Orang matanya biru, melotot, terbelalak. Pada hari itu orang jantungnya naik sampai ke lehernya saking takutnya. Orang yang bertakwa tersenyum riang pada hari itu. Dalam ayat ini Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih bersih berseri dan ada wajah yang hitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Adapun orang yang hitam wajahnya pada hari itu dikatakan kepada mereka, kenapa engkau kufur setelah beriman, maka rasakanlah azab atas kekufuran kalian. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih wajahnya ketika hari itu, mereka berada dalam rahmat Allah dan mereka kekal dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran, pesan takwa ini setiap pekan disampaikan kepada manusia, setiap pekan seluruh dunia. Setiap pekan diingatkan pesan takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ketika salat Jumat, setiap khatib mengingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Diingatkan manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti orang yang bertakwa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Siapa mereka wali-wali Allah? Wali-wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa hum yattaqun. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah SWT. Itulah wali Allah. Kita semua bisa menjadi wali Allah. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Taib. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan di hari itu dan mereka diberikan keceriaan dan kegembiraan pada hari itu. Maka orang yang bertakwa. Dan ayat-ayat semisal ini banyak hadirin menjelaskan keadaan orang-orang yang bertakwa ketika hari itu nanti mereka tenang, tentram, riang, gembira, enggak ada ketakutan bagi mereka di hari yang sangat menakutkan. Diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu secara umum. Secara umum seperti itu keadaan masa dibangkitkan. Tapi secara khusus ada disebutkan beberapa riwayat orang-orang tertentu, yang orang-orang yang bertakwa secara khusus dibangkitkan dalam kondisi-kondisi tertentu tergantung keadaan mereka. Yang pertama, seorang mujahid yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mujahid yang mati syahid fisabilillah. Maka mereka nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka bangkit dengan darah yang masih mengalir dari tubuh mereka dan darah tersebut mengeluarkan wangi yang lebih wangi dari bau misik. Seperti itu keadaan mereka dibangkitkan nanti sebagai bentuk pemuliaan. Jadi orang melihat, oh ini orang mujahid fisabilillah, ini orang mati syahid. Darahnya mengeluarkan aroma wangi, dia bangkit dengan darah yang masih mengalir. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yukallamu ahadun fi sabilillah, la yuklamu ahadun fi sabilillah, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamah wal lawnu lawnud dam wa rihu rihul misk."
Demi Allah, kata Nabi SAW, tidaklah seorang terluka di jalan Allah. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan mengalir darahnya darah, warnanya warna darah, tapi aromanya lebih wangi dari bau misik. Seperti itu keadaan mereka dibangkitkan. Kemudian juga yang berikutnya, keadaan orang yang rajin berpuasa ketika di dunia, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mulut mengeluarkan wangi. Maka di antara tafsiran para ulama tentang hadis, la khalufu famis shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari wangi misik, dari wangi kasturi. Di antara tafsirannya, nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, itu pemulihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, seorang muazzin dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi lehernya panjang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan, bukan bentuk hukuman ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi orang melihat di pada hari kiamat di padang mahsyar nanti orang lihat yang lehernya panjang itu muazzin dulu, ketika di dunia dia meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala setiap hari, meninggikan kalimat Allah, memanggil orang untuk sholat, maka Allah muliakan, nanti Allah panjang lehernya, nanti orang menyaksikan ya, di padang mahsyar ketika dia berkumpul, oh itu para muazzin itu. Panjang lehernya itu para muazzin ketika di dunia dia memanggil panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti jangan heran kalau ketemu Marwan di padang mahsyar lehernya panjang sendiri nanti dia. Sama nanti orang ngelihat ketika dia ketemu orang di biring badannya di padang mahsyar, oh ini dia nggak adil sama istrinya ini, poligami nggak adil, miring orang lihat, oh ini nggak adil dulu pas sama istrinya. Sama seperti orang lihat orang lehernya panjang, oh dia muazzin ini. Lihat orang yang berdarah dia dibangkitkan, oh ini mujahid fisabilillah. Kemudian yang berikutnya, kita percepat aja. 10 menit ya. Kemudian yang berikutnya hadirin, azinallahu wa iyyakum, yaitu orang yang banyak membantu dan menghilangkan kesulitan orang lain ketika di dunia, maka Allah akan hilangkan satu persatu kesulitannya ketika dibangkitkan dia di hari kebangkitan nanti. Dan ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan hadirin. Ya. Ini harus kita budayakan. Budaya saling tolong menolong sama manusia, budaya saling membantu, saling tolong menolong. Ini harus kita lestarikan hadirin. Ya. Sebagian orang stigmanya kalau orang tinggal di kota besar seperti Jakarta ini nafsi-nafsi, dewe-dewe, urus diri sendiri. Urusan saya juga berat, hidup saya berat, jangan bebani hidup saya lagi. La, bantu orang sebisanya. Tolong dengan cara apapun kita bisa menolong manusia, dengan harta, dengan lisan, dengan lobby-lobbyan, dengan kedudukan kita, dengan pangkat kita bantu orang, bantu. Semakin banyak kita bantu nolong orang, kita kasih dia bantuan, kasih dia makan, nulunasi hutangnya, kita anter dia kalau ada kebutuhan, ada perlu minta diantar, anterin. Tolong saya perlu antar sini, anter. Nggak ada beratnya, anterin. Dia butuh dikelit utang, ya bantu dia. Mau pinjam uang, mau ngutang, kasih pinjaman uang. Kasih bantuan makanan. Lagi kesusahan bawa barang, ikut bantu angkat barangnya dia. Dengan bantuan cara apapun. Ini orang mau bantu nih, anaknya mau masuk sekolah ini, kita bisa ngelobi ke sekolah itu, bantu dia. Semakin banyak kita bantu orang, tolong menolong, mengurangi, menghilangkan kesusahan orang ketika di dunia, maka satu persatu kesulitan yang akan kita hadapi di padang mahsyar nanti akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang akan kita hadapi sangat mengerikan hadirin. Keadaan yang akan kita hadapi setelah hari kebangkitan itu perkara yang sangat mengerikan, menyulitkan. Keadaan yang sangat berat. Kalau kita banyak membantu orang ketika di dunia, satu persatu kesulitan itu akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali hadirin. Ya penting ini. Maka jangan kita gengsi bantu orang, bantu.
Ya, walaupun sekedar mau nganterin. Ada minjem uang, kasih pinjaman, kita bantu dia, kita bisa pinjamin dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Lihat, kata Nabi SAW, barang siapa yang melepaskan satu saja kesulitan dari orang lain ketika di dunia, maka Allah akan melepaskan baginya satu kesulitan di hari kiamat nanti. Kenapa Allah langsung menyebutkan di sini kesulitan hari kiamat? Kenapa Allah nggak menyebutkan? Kenapa Nabi SAW nggak menyebutkan kesulitan di dunia, tapi langsung menyebutkan dilepaskan baginya satu kesulitan di hari kiamat. Satu bantuan kita berikan, dilepaskan satu kesulitan di hari kiamat. Kenapa? Karena kesulitan di dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan kesulitan yang kita hadapi di hari kiamat nanti. Berat. Antum bayangin bagaimana panasnya ketika berdiri di padang mahsyar nanti, mengerikan. Itu keadaan yang sangat berat. Satu persatu kesulitan kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita bantu orang ketika di dunia. Kemudian lanjutan hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah." Yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang lagi kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Disebutkan di dunia dan di akhirat. Orang lagi kesulitan, lagi banyak cobaan, lagi banyak dia musibah, lagi banyak cobaan, kita mudahkan urusannya, kita bantu dia mudahkan urusannya, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Bukan cuma di akhirat, tapi di dunia juga Allah mudahkan urusan kita. Wa man satara musliman satarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim ketika di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Perhatikan, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu senantiasa menolong manusia yang lainnya. Kalau kita tolong orang, Allah akan tolong urusan kita. Kita mudahkan urusan kita, urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang selalu mengurus hajat orang lain, manusia banyak hajatnya, kita bantu hajat mereka, maka Allah akan senantiasa memenuhi hajat kita. Kita juga punya banyak hajat, Allah akan penuhi satu persatu kalau kita memenuhi hajat orang lain. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas." Manusia yang paling bermanfaat di sisi Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai ada yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Wa habbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang muslim. Kira-kira antum ketika ngasih makan ke orang fakir, miskin, apakah hatinya enggak bahagia, sedih dia? Bahagia dia. Antum masukkan kebahagiaan ke hatinya dia plus ke hati keluarganya. Mungkin mereka susah makan di hari itu, antum kasih paket sembako, sekeluarga senang hatinya gara-gara satu paket sembako yang antum kasih itu. Dan itu amalan yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu Allah masukkan kebahagiaan kepada hati antum. Mau bahagia, masukkan kebahagiaan ke hati orang lain, pasti otomatis antum akan merasakan kebahagiaan dalam hati antum juga. Antum ketika ngasih bantuan makanan ke orang lain, ngasih uang ke orang yang lagi susah, yang mungkin dia harus ngais-ngais sampah untuk makan di hari itu, antum kasih dia uang 100.000 misalnya. Itu uang 100.000 bisa mungkin buat makan di mereka sekeluarga 1-2 hari gitu. Senang mereka, senyum ketika mereka, ya Allah makasih, semoga rezekinya lancar. Pasti mereka refleks akan berdoa seperti itu. Orang fakir ketika antum bantu, otomatis secara fitrah dengan ikhlas dia akan berdoa, ya Allah semoga rezeki lancarkan oleh Allah, semoga Allah yang balas, semoga diampuni dosanya, semoga lancarkan rezekinya. Lihat, hal tunsaruna illa bidu'ai du'afaikum wa fuqaraikum, kata Nabi SAW. Tidaklah kalian dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena doa orang-orang fakir di antara kalian yang mendoakan kalian. Orang miskin mendoakan kalian, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bantu, berikan kebahagiaan kepada orang, keluarkan biaya, keluarkan harta kita bantu orang. Kita masukkan kebahagiaan ke hati mereka, itu amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, plus Allah akan menjadikan hati kita juga bahagia.
Kemudian dalam lanjutan hadisnya Nabi SAW bersabda, "Au tukshifa anhu kurbatan." Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan kebahagiaan di hati muslim, atau engkau menghilangkan kesusahan dari hidup mereka. Mereka lagi ada kesusahan nih, dihilangkan kesusahan itu. Au taqdiya anhu dainan, atau engkau lunasi hutangnya, bayarin hutangnya. Ada orang lagi kelilit hutang, bantu dia untuk lunasi hutangnya. Ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tatruda anhu ju'an, atau engkau hilangkan rasa lapar dari mereka. Orang kelaparan kasih makan, ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tika fi hadzal masjid syahran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berjalan untuk memenuhi hajat saudaraku yang seiman, lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi ini selama sebulan penuh, kata Nabi SAW. Ini hadis sahih, riwayat Tabarani. Syuf, Nabi bilang, aku jalan sama seorang muslim untuk memenuhi hajatnya dia, memenuhi kebutuhannya, lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di masjid ini sebulan penuh. Makanya dikisahkan Hasan Al-Basri ketika itu mengutus murid-muridnya, sekelompok muridnya pergi ke rumah si fulan, bantu dia karena lagi ada kesusahan, ada hajat, bantu dia selesaikan urusannya. Kemudian si murid-murid ini pergi menjemput muridnya Hasan Al-Basri yang lain, itu Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani muridnya Hasan Al-Basri lagi i'tikaf di masjid. Kemudian murid-muridnya datang, wahai Thabit, Hasan Al-Basri memerintahkan kamu ikut sama kita bantu si fulan lagi ada kesusahan, lagi ada masalah. Kata Thabit, oh enggak, sorry, saya sedang i'tikaf, enggak bisa, katanya. Kemudian balik lagi ke Hasan Al-Basri menyampaikan, Thabit enggak mau, wahai imam, karena dia sedang i'tikaf. Ditegur sama Hasan Al-Basri, wahai Ammar, sampaikan kepada Thabit, sungguhnya dia pergi bantu hajat saudaranya itu lebih baik daripada haji setelah haji, katanya. Pergi bantu saudaranya. Maka Thabit Al-Bunani meninggalkan i'tikafnya, pergi untuk bantu hajat kawan yang lain. Ini pahalanya besar, hadirin. Kalau orang yang seperti ini, dia akan dihilangkan kesusahannya pada hari kiamat ini ketika di padang mahsyar. Wallahu taala alam. Mungkin ini dia secara ringkas keadaan manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.